Quran itu adalah cahaya dari Allah, berikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara-cara hidup yang terbaik di antara kalian. Siapa saja yang mempelajari Quran, yang kemudian mengajarkannya dan mendakwahkan. Tidak ada orang yang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang yang jahat yang tidak punya masa depan. Tosariap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ikhwan akhwat fillah, dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di Cafe Woodcast ya. Di Cafe Woodcast, Jalan Cijagra nomor 68 Bandung. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini, insya Allah dalam rangka kajian atau tausiah yang kali ini bertemakan apa, Usul? Bertemakan apa? Iya diantep wae. Ya, bertemakan nanti aja di konten ya, karena ini masih sesi pembukaan. Iya. Gak apa-apa. Tentram, hati tentram bila dekat dengan Allah. Ya, terus tak lupa sholawat serta salam semoga Allah limpah curahkan yaitu kehadiran Nabi Muhammad SAW pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabiin hingga kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, ada beberapa rundown yang akan kami bacakan, yaitu yang pertama pembukaan. Untuk pembukaan ini kita baca basmalah bersama-sama ya. Mudah-mudahan Allah memberkati bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Teras anu kaduana nyata sambutan dari pihak mengaji, dalam hal ini akan diwakili oleh Kang Ustadz Iman, sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga yaitu acara puncak, berarti kajian dari narasumber kita Ustadz Soleh. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sesi penutupan. Dan kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari pihak mengaji oleh Kang Ustadz Iman Kodarudin. Kepada Kang Iman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan syukron, alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kajian bersama mengaji yang kita adakan per 2 pekan sekali setiap hari, dan kebetulan sekarang pada biasanya dilakukan jam 10. Alhamdulillah dalam masa pandemi ini mengaji terus berusaha fastabiqul khairat dalam rangka mengisi untuk berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah juga
jamaah-jamaah atau sahabat filah mengaji sampai saat ini masih berkumpul bersama mengaji, dan mengaji ini mungkin udah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Insya Allah Februari itu miladnya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali pada saat nanti milad mengaji diadakan. Dan terima kasih dulu sama Pak Ombowo, sama Ustadz Usol, sama Usol official, dan sahabat-sahabat Pila mengaji semuanya. Dan yang sahabat Pila menonton di rumah lewat streaming. Paling begitu aja, Ustaz. Dan karena mepet waktu, kita terlambat waktu, kami persilahkan aja langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiro pada Kang Iman yang telah memberikan sambutan dari pihak mengaji ya. Ya, langsung aja kepada Ustadz Soleh untuk memberikan tausiahnya kepada kita sekalian yang bertemakan adalah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Emang nggak dilanjutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi sekarang ya. Kita tahu di saat kondisi ini musibah terus-terusan ya, dari berita yang kita sama-sama mendengar ya, semenjak mungkin yang pernah saya tahu dari kapal Sriwijaya ya, termasuk juga berikutnya ada bencana longsor Cimanggung yang sekarang masih evakuasi ya. Sebelumnya ada bencana juga di Lembang, termasuk juga tadi malam tadi maghrib ada satu buah pesantren atau sekolah santri kurang lebih 30 orang gitu ya katanya. Kebetulan saya dekat dengan informasi itu. Terakhir barusan saya dengar di Subang kebakaran di kota katanya, di pasar. Nah itu kemarin ya Gunung Semeru ya. Gunung Semeru meletus ya. Mamuju. Oh iya yang di Sulawesi ya. Sulawesi dan sebagainya. Mahada pertanyaannya. Ini ada apa ini? Kan gitu ya. Artinya kalau saya mengacu ke surat At-Taghabun kalau nggak salah ya, di surat At-Taghabun ayat 11 ya. Itu dikatakan katanya ma min musibatin illa biidnillah katanya. Itu ada ungkapan dari Allah katanya ma min musibah katanya, tidak ada yang namanya musibah illa biidnillah, kecuali semuanya atas izin Allah katanya. Tapi di situ ada lanjutannya. Jadi wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah katanya, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Oh berarti kalau begitu orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka adalah yang pertama, jelas di situ kalimatnya ada harfus syartin ya, ada huruf syarat. Syaratnya berarti harus dimiliki. Wa may yu'min billah, siapa saja yang beriman kepada Allah. Berarti kalau begitu tidak akan ada orang yang tentram hatinya kecuali mereka memiliki keimanan.
Itu satu kunci menurut saya. Jadi orang tidak tentram, kuncinya satu aja tadi, iman. Ya, kebetulan di sini ada Pak Iman Kodarudin, ada di belakang nih. Kuncinya ada di situ. Tinggal taruh saya ke Pak Iman. Ya. Jadi kunci yang pertama adalah iman. Kalau hati kita ingin tentram, mahwal iman. Apa itu iman? Ya kalau Anta budallah nama Isa. apa? Isa nama Anta budallah. Ihsan. Sederhananya iman itu kalau yang saya pahami dua harus dimiliki. Pertama iddian, kedua qabul. Itu aja. Berarti orang punya iman. Satu apa? Iddian. Iddian itu artinya mengakui. Mengakui seluruh apa yang terjadi itu adalah qada iradah atau takdir Allah. Mengakui apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Makanya rukun iman yang terakhir itu apa? Iman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Ya, iman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi katanya. Baik itu qada qadarnya yang khair itu yang baik ya. Misalnya Pak Iman Kodarudin mendapatkan jodoh itu qadar yang baik gitu ya. Contoh, itu contoh. Nah, yang sekarang itu contoh iman punten Iman. Khairi wasarihi artinya yang jelek itu artinya musibah. Yang tadi disebut itu musibah secara keseluruhan. Tapi yang menimpa ke diri ya anaknya bandel gitu ya, hese di papagan bandel, itu kan musibah. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang bukan yang terburuk, justru ada yang baik gitu. Artinya dengan anak yang bandel menurut Kabel ya, itu petunjuk dari Allah supaya seorang orang tua untuk memberikan cara-cara yang terbaik dalam mengajarkannya. Nah, dalam hal ini berarti kunci yang pertama ingin tentang hatinya adalah iddian, akui, artinya mengakui. Nah, baru yang kedua adalah qabul. Qabul itu artinya menerima. Nah, iddian ma'al qabul sama dengan tasdik disebutnya. Jadi rukun iman tuh rukunnya adalah tasdik. Jadi tasdik itu adalah iddian ma'al qabul, mengakui dan disertai menerima. Contoh, ada orang misalnya apa? Frustasi lah, istilahnya frustasi ya, atau halo ya, gabut ya, gabut kan sih? Gabut kata anak ABG. Ya artinya apa? Nggak tahu. Oh, saya juga nggak tahu. Ini anak muda kamu tahu? Ini anak muda. Oh, gitu nggak ada kerjaan. Bete itu artinya butuh tausiah. Nah, Butuh tayang itu. Ya, orang frustasi atau tadi gabut, bete dan sebagainya, biasanya di antara dua itu aja, dia bisa mengakui tapi belum menerima atau menerima tapi belum mengakui. Di antara tahu ya, sok enak pengalaman masing-masing ya. punya pengalaman tadi ya, gelisah, gabut apa dan sebagainya, tinggal meta. Lamun teu mengakui berarti menerima. Dan kunci yang pertama gitu kan. Makanya para ulama mendefinisikan al-imanu tasdiku bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Tasdik artinya mengakui dan menerima dengan hati dan diucapkan dengan lisan, kemudian
wal amalu bil arkan, diamalkan dengan arkan. Arkan itu Anggota tubuh. sesuatu yang tegak. Arkan tuh rukun, tegak. Ayat tegak dalam hal ini berarti amal perbuatan. Nah itu yang pertama, artinya orang tidak akan tentram kalau tidak memiliki itu. Artinya memiliki iman. Karena apa? Sebuah keterangan mengatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifati ilahi bistikon. Oh gitu ya. Pertama kali diwajibkan kepada manusia bukan apa-apa, bukan yang lain. Yang pertama kali diwajibkan, pertama dan utama adalah ma'rifati ilah katanya. Kenalkan anak itu kepada Allah. Wahyu yang pertama Allah memberikan kepada Rasulullah, Iqra bismi bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Bahkan sebelum kita lahir atau sebelum kita diciptakan, Allah pernah bertanya dalam alam ruh, alastu birabbikum, engkau mengakui enggak? Oh, ini masalah pengakuan. Mengakui dan menerima tidak bahwa aku ini adalah Robmu? Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Semua calon-calon manusia mengatakan bala. Bala itu artinya ungkapan persetujuan atau ungkapan komitmen. Dengan kalau bahasa Arab, kamu makan ya? Iya, itu bala. Naam. Artinya naam. Kamu makan? Naam. Nah itu iya. Tapi bala itu ada ungkapan janji berarti. Oh berarti itu ya ketika di alam rahim setiap calon manusia itu dari Allah, alastu birabbikum bala katanya. Betul, engkau adalah Tuhanku. Nah, kemudian ada kalimat berikutnya, syahidna katanya. Artinya kami akan syahidna itu kami akan menyaksikan, artinya saksikanlah kami. Nah, gitu kan. Artinya itu di dunia. Berarti saksikanlah kami bahwa engkau adalah Tuhanku, bahwa Allah adalah pengatur hidupku, gitu kan? Sehingga hidupnya tidak akan lepas dari 2 R. R yang pertama adalah rule. Rule itu artinya aturan. R yang kedua adalah rel. Artinya tidak akan lepas dari rule dan rel. Makanya hidup ya yang akan tentram kalau berada dalam rule dan juga Rel. Jangan tinggal di kereta api. Pernah tinggal di kereta api di mall? Kira Setiap orang tinggal di kereta api di mana? Nah, maksudnya gitu. Orang ningali kereta api ke Dinarel berarti nawan eta? Kereta api atau atau kereta mogok ya, atau di jalan ya. Kalau kita melihat manusia yang hidupnya tentram, dia berada dalam rule dan juga dalam relnya. Oh, tadi ayah kan ningali kereta api mogok. Kalau manusia itu tidak dalam relnya, pasti dia mogok dalam hidupnya. Artinya dia tidak akan tentram dalam hidupnya. Dia akan gelisah. Kenapa gelisah? Nah, ini kunci yang kedua. Tadi ya kunci yang pertama adalah memiliki iman. Yang dimaksud adalah ma'rifati ilah. Artinya iman kepada Allah. Maka kunci yang kedua adalah kalau sering dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat kelimanya itu bil akhirati hum yuqinun. Itu kunci kedua. Kurang lebih sekitar 31 ayat itu menjelaskan senantiasa iman Allah digandengkan kepada iman kepada hari akhir. Kalau tidak salah itu 31 ayat itu senantiasa digandengkan. Ya, kalau nanti dihitung lagi lah. Coba misalnya apa? Misalnya di surat apa ya? Nah ini misalnya di surat tentang uswah pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi
fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil itu juga kenapa? Nah, ini ada maksud. Jadi orang yang tenang hatinya itu adalah mereka yang senantiasa yakin ya, dalam arti mengakui dan menerima Allah ya, serta meyakini dengan menerima dan mengakui Allah itu akan selamat nanti di pertanggungjawaban akhirat. Artinya apa? Setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam yang pertama diyakin ke akhirat gitu. Yakin ke akhirat teh, duh, lamun aina orang ngelakukan A, B, C atau salah, benar dan sebagainya, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat di akhirat akan minta pertanggungjawaban ya. Dalam salah kalau nggak salah ya, disebutkan pamai ya mal miskola darrotin khairoy yaroh wa may ya'mal miskola darrotin sarroy yaroh. Jadi nah, sekeprul kebaikan atau sekeprul kejelekan tetap itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada dosa ya yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kecuali di dunia itu ditobati. Contoh, misalnya Kang Bowo misalnya ya, anu jelek Kang Bowo. Kang Bowo misalnya, nah nantinya contohnya, Si A. Ya gitulah, gitu ya. Mencuri lah misalnya ya, mencuri hati orang ya misalnya. Ada perbuatan yang jelek lah gitu. Jadi mencuri orang dari jelek. Ya hati orang yang sudah ada liknya yang dicuri ya. Iya. Bukan maksudnya, bukan takaran. Nah itu kita melakukan satu dosa kecil gitu ya, besar misalnya membunuh ya misalnya, kalau ditobati ya dan tobatan nasuha. Jadi katanya dalam satu hikayat malaikat ya, malaikat itu setor catatan amal itu di waktu asar. Ini kita mau menjelang asar ya. Itu setor catatan amal ya. Atau itu di tiap harinya. Nanti di tiap minggunya di hari Jumat. Nanti di tiap bulannya ada. Atau di tiap tahunnya itu ya ada yang disebut dengan tutup tahun yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Itu teh setor. Ya, ayeuna Kang Bowo tadi melakukan perbuatan dosa yang besar. Ya. Ya, ngomongnya ya. Misal. Ya, ketika catatan yang namanya tobat itu kata Allah habitot a'maluhum, maka hapus semua catatan amal, artinya dihapus. Berarti datang ke akhirat ayat tuh yang ada catatan apa kira-kira? Ya saya berbuat dosa, kemudian saya tobat diterima, dihapus, datang ke Allah catatannya apa? Amal kebaikan apa? Amal kebaikan apa? Tobat. Jadi amal kebaikan tobat, amal gorengnya dihapus gitu kan. Tapi kebalikan, sekecil apapun dosa, ketika tidak ditobati, kaburu orang. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Konon katanya dalam kitab kontrol dikatakan 1 hari kita berbuat dosa, kalau tidak sempat ditobati, itu kurang lebih sekitar 150.000 tahun kita disiksa di akhirat. Hitungan 1 hari ada 150.000 tahun di dunia.
tinggal dikalikan. Nah, disitulah ya orang tidak akan tentram kalau ya tidak ingat kepada hari akhir. Justru dengan ingat kepada hari akhir akan melahirkan ketentraman. Sehingga kuncinya adalah kalau di dalam surat apa itu? Kalau nggak salah saya ambil garis bawahnya ala bizikrillahi tasminu. Ingat aja. Nah, ini Allah ya. Di situ mana bisa babi ma'iyah dan itu artinya senantiasa itu artinya apa ya, bareng sama. Jadi dalam keadaan apapun bismillah, ingat ke Allah. Jadi yang terakhir ketika dikasih nikmat lupa ke Allah, ketika dikasih musibah baru ingat ke Allah. Tante gitu badai nikmat badai dikasih musibah bizikrillah katanya. Apa katanya dari Allah? Tasmainul qulub. Tasmainul itu artinya mutmainah. Ya, mutmainah. Artinya mutmainah itu artinya tenang. Sehingga dalam surat 9 dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah katanya. Wahai nafsu mutmainnah, nafsu yang dalam diri manusia itu ada nafsu katanya ya. Ada yang paling bawah itu katanya nafsu. Sehingga ada apa itu alamah gitu ya. Termasuk juga tidak nafsu sama dengan bintang kan. Ada nafsu sampai paling dekat itu adalah mutmainnah. Dan mutmainnah nanti naik lagi pada Mardiyah, Rodiyah, Kadituna, Kamilah. Tapi paling tidak katanya Pak, ya iya rasul mutmainnah. Nanti di bawah mutmainnah ada amaro, ada lemah gitu kan ya. Hai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah artinya tenang ya. Bahasa mata Mutmainnah. Nami wabi mutmainnah. Alhamdulillah. Oh tetangga katanya. Bener. Apa ciri nafsul mutmainnah? Siapa orang yang zikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah? Mereka yang mutmainnah itu ada kalimat terlalu apa tanya? Ila rabbiki radiyatam mardiyah katanya. Irji'i, apa itu artinya? Kembalilah. Roja itu artinya kembali atau bahasa kita mah rujukan. Jadikanlah rujukan. Apa? Ila berarti kepada sesuatu yang menjadi dasar. Apa? Robbiki itu artinya Rob itu artinya yang mengatur. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur. Berarti orang yang mutmainnah itu adalah mereka yang senantiasa menjadikan Rabbiki, Allah yang mengatur. Wujud Allah mengatur itu ada dua. Satu, diturunkannya Al-Quran, dan juga dijadikan prakteknya oleh Rasulullah disebut sunnah. Oleh karena itu jadikanlah Quran dan sunnah itu menjadi rujukan. Nah, itu disebut orang yang mutmainnah. Berarti hari kita sholat jam 10 sholat naon aya dalilna teu, nah misalnya teu aya dalilna jadi urang teh tenang. Tapi ketika aya dalilna, aya Qur'anna, sehingga orang jadi tenang. Nah artinya jadikan bahwa Al-Quran atau Rabbiki, Tuhanmu yang mengatur, menjadi rujukan ya, menjadi sandaran. Berarti orang yang tenang itu mereka yang senantiasa menyandarkan kepada Allah, mengakui dan menerima. Apa wujudnya? Ya tadi, taraktu fikum amro ini
lan tadillu in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Itu yang pertama. Jadi orang yang tenang itu adalah mereka yang senantiasa menjadikan Allah sebagai rujukan, ya. Pokoknya kumaha Allah lah gitu kan ya. Apapun yang terjadi itu yang terbaik, asal tinggal sikap kita bagaimana terhadap yang terjadi itu. Nah, itu yang terbaik gitu kan. Nah, yang kedua apa katanya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh, mengembalikan kepada Allah rodiyah. Dengan keadaan ridho. Rodiyah itu artinya ridho, ya. Jadi istilahnya teh Puas. nampi tapi bari kukulutus naon namanya teh. Jatuh ridho berarti. Jatuh ridho teh. Jar misalnya kia cenah namun artos lah sarebu mah ya teu aya gitu. Bari oh iya aya bari dialungkeun misalnya. Kan sok aya dengan ari kapaksa mah nan istilahna teh daripada kapaksa mah mending tong sekalian dan nah berarti kan mengembalikan kepada Allah itu dengan hati yang ridho gitu. Mardiyah. Tah. Jadi ridho dan meridoi gitunya. Maksudnya begini. Yang saya pahami ya. Rodiyata mardiyah. Kita kembalikan kepada Allah seluruh permasalahan hidup kita. Lalu Allah menjawab, "Ta eta kudu ditampi oge," gitu. Itu mardiyah. Kadang sok ieu, ya Allah, ya sok aya orang ngadoa nih ya. Ya Allah, Robbana abrik alaina sobron. Itu apa artinya? Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Orang minta naon berarti? Sabar. Kita sabar. Ku Allah dijawab. Budak gering, hutang numpuk, ade. Dan seterusnya. Nu nagih rabul, kenteng bocor, gas beak. Salah kirudat. Salah kirudat. Sanes abi dah. Saya lucu-lucu. Ya, orang teh minta, ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran. Ku Allah dijawab tah, dibere budak gering. Kan itu teh kan minta sabar. Tapi pas ya Allah hirup teh meni kieu-kieu teuing. Allah minta sabar. Kalau teu sabar gitu kan. Ai bere lutus. Ulah teh ulah. Gitu kan. Iya, gitu kan. Jadi yang saya pahami begitu. Jadi rodiyah teh ridho nyarandekeun ka Allah. Ya Allah abdi teh masalah gitu. Tak ketika Allah ngasih keputusan, ngasih jawaban, tak ge urang kudu mardiyah, kudu narima gitu kan. Yang ulah tadi kok mikir tapi pas dijawab, nah gitu kan. Rodiyah mardiyah. Nah, baru yang berikutnya apa ini? Gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu yang kedua bersama-samalah ibadi bersama hambaku. Artinya dalam hal ini apa? Membangun tali persaudaraan. Dan manusia mah bisa hirup sorangan. Artinya manusia itu akan saling membutuhkan gitu kan. Nah, salah satu contoh ya dalam hadis Rasulullah dikatakan tidak dikatakan seseorang itu iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir kalau dia tidak baik. Pertama katanya dengan tetangganya. Nah, disebutnya apa itu memuliakan tetangganya. Yang kedua itu katanya apa? Pak doi paka itu tamu, mulia tamu katanya. Itu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk hidup bersaudara. Nah, ayeuna senajan aya boga dulur beunghar pejabat dan sebagainya, aya lakuna urang aya budak gering minta tulung da moal ka ditu nu deukeut saha? Tetangga gitu kan ya. Artinya
tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kalau dia tidak memuliakan tetangganya. Itu salah satunya, gitu kan? Sehingga Islam itu sangat menghargai ya tentang eksistensi manusia dan juga secara sosialnya. Al-Quran juga mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah dalam perbuatan Baik. birri itu artinya kebaikan, wat taqwa dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah engkau tolong menolong dalam ismi. Ismi itu artinya dosa, ya. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wal udwan, dan juga apa? Udwan. Udwan itu artinya aduun. Aduun itu apa? Dalam permusuhan, gitu kan? Contoh misalnya kia, si A misalnya ya punya kesalahan, kurang digibahkeun kan lain, sehingga jadi we para sehat tolong menolong dalam udwan itu. Ya. Jadi gibahnya seseorang menjadi permusuhan dengan yang lain. Dan kata Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi terjadi permusuhan atau bercerai-berai lah gitu kan ya. Ismi, perbuatan dosa. Contohnya naon? 10.000 pertama. 10.000 pertama. Kumaha maksudna? 10.000 pertama. Ya kumaha eta David apa? Dah paling mah sip we. Masa lalu. Kumaha? Kangge ngaleueut, kopi teh kudu dibayar meureun. Ya 10.000 pertama. Sum. Sum. Ya, abi gaduh 1.000 urang meuli KTI ya misalnya gitu. Naon KTI teh? Naon KTI teh apal abi. Iya leuwih buhun. KTI. TKI meureun. Eta mah kepungkur gitu nya. Pernah ngadangu gitu nya keren. Tapi meunang gitu kan. Padahal jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, pelanggaran ya. Contoh misalnya, saya can sholat geus lah, tinggalkeun lah kali-kali dah teu hirup isu ge aya deui gitu kan. Eta sarua gitu kan. Ya, ayeuna isu aya deui gitu nya, ninggalkeun sholat misalnya dan sebagainya. Nah, jadi orang akan tentram manakala apa? Fadkhuli fi ibadi. Maka bersama-samalah dengan hamba-hambaku katanya. Artinya mencek bahasa ini mah wa tasimu billahi jami awala. Bahasa lain dalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi katanya. Tidak dipandang seseorang itu beriman kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tuh gitunya solider atau solider itu apa ya? Solider itu apa? Iya, itu ya. Pengertian. Iya, dengan teman. Tapi awas ini jebakan teh karena soldier apa? Solider. Ya karena solider, misal, yes, ya jebakannya, ya misalnya ya bebaturan gitu ya. Ya tuh solider atau sekali-kali malah, non, seragot-regot malah gitu kan. Saya menghargai dia teman saya sehingga saya seragot, tak malah lain solider, gitu kan dalam kebaikan, tetapi ya teman solider dalam perbuatan dosa kan itu bisa jebakan ya. Jadi dulu orang ke cilaka kurang lain ditarik malah disuntrungkan nah gitu kan. Nah jadi siapa orang yang hatinya akan tentram? Mereka yang apabila tadi kunci yang pertama adalah punya iman ya, iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Nah yang kedua tadi bahwa mereka yang akan tentram hatinya senantiasa seluruh permasalahan hidupnya itu dikembalikan kepada Allah.
ya dikembalikan Allah dalam hal ini Al-Quran menunjukkan di dalam hidupnya. Baru yang ketiga adalah mereka senantiasa bersama atau berjamaah. Jadi dalam istilah mah selalu ucap bahasa peribahasa mananya musuh sahabat seribu itu masih kurang. Tapi kalau musuh satu terlalu banyak. Akan seperti itu. Artinya cek bahasa orang mah toleransi gitu kan ya. Itu eksklusif gitunya. Apalagi saling mengkafirkan orang, aduh itu mah kan jauh gitu ya. Ngomong tadi dikafirkan, itu sebenarnya apa? Takfir ya. Itu itulah berterus suasana. Itu mungkin gambaran. Ini ada tanya jawab nggak? No terakhir tacan wadkhuli jannati. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah di ayat akhirnya apa? Wadkhuli jannati katanya. Dan masuklah engkau kepada jannah. Jannah itu artinya taman ya. Artinya surga. Oh berarti balasan orang-orang yang memiliki iman kemudian dibuktikan dengan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, lalu dibuktikan dengan senantiasa hidup ya rukun damai di dalam satu ikatan yang kata Allah apa? Wadkhuli jannati. Oke, di akhirat Allah disediakan surga. Bahkan ada satu hikayat apa? Allah menyuruh kepada malaikat, malaikat katanya, tolong angkat mereka itu dari neraka. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada setitik keimanan. Kenapa katanya? Orang yang beriman itu tidak boleh kena api neraka. Nah, ya ngajaga keimanan sampai akhir hayat itu tuh bakal nyelamatkan ke di akhirat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, gitu ya. Sebagai kesimpulan ya. Jadi yang pertama tadi bisa kumaha hati orang tentram ya kuncinya yang tiga tadi ya. Iman segala balikan kau nukatilu yuk artinya jangan cari permusuhan, carilah persahabatan bahkan sampai menuju ke persaudaraan. Insya Allah Allah akan menyediakan di akhirat dengan jannah artinya surganya Allah. Sehingga mudah-mudahan persahabatan kita ini dengan latar belakang yang ya karena lulusan apa dan sebagainya, mudah-mudahan persahabatan ini adalah persahabatan di jannah katanya, persahabatan sampai menuju surga. Itu Om yang barangkali kalau ada tanya jawab. Maka karena kan dibuka sesi ini ayat pada rasa udah Kan sudah yang mana pada dia mau? Saya mau nanya. Saya mau nanya. Ternaunnya. Ya, mangga Kang Adi. Jadi kan saya sebenarnya di nanya mengenai orang, maksudnya kalau orang dengan tua itu kan kadang-kadang jadi kayak anak kecil semua ya. Nah, termasuk untuk ibadah sholat itu kadang-kadang harus kita gubrak-gubrak gitu. Dan kadang-kadang sampai lewat. Nah, itu hukumnya kumanya apakah saya sebagai anak seperti apa, atau mengingatkan saja, atau memang saya harus memaksa sampai beliau sholat, atau kumaha saya itu adab dan hukumnya kumaha kan? Ya, buat itu. Ya, ruksok. Ya. Sholat itu ada rukun dan syarat. Ya. Salah satunya adalah
eh, berakal. Ya. Sekarang kita ada lagi satu katanya wala takrobus sholat wa antum sukaro. Janganlah engkau mendekati sholat jika engkau dalam keadaan sukaro, mabuk. Ada mabuk sholat, bukan itu. Artinya mabuk itu artinya itu dia, ya nuka dia. Jadi orang teh ngalaman tunduk pisan. Pas Allahu Akbar, ngalenggut bahkan bacaannya tegas tekanan. Kontrol lah itu tadi saya baca Al-Fatihah dan sebagainya. Jangan kau dekati kalau dalam keadaan yang seperti itu. Artinya apa? Lebih baik diistirahatkan dulu atau apa dan sebagainya. Itu contoh ya yang sukar. Orang tua yang sudah tua, ya orang tua ya, yang sudah mendekati pikun mungkin ya. Bukan. Jadi kayak Harares. Oh, Harares. Pertama gini, yang namanya melakukan kewajiban itu berdasarkan dari keinginan, dalam arti tidak dipaksa, ya. Tetapi misalnya kewajiban seorang anak, misalnya termasuk saudara dan sebagainya, pertama mungkin mengingatkan. Yang kedua artinya kalau orang itu misalnya suka lupa apa dan sebagainya, kalau tadi Hararesnya, artinya ada istilahnya mau budak sambil dibimbing lah gitu kan. Tapi susah dan sebagainya. Itu di luar tanggung jawab kita. Artinya kita nggak bisa ya. Dia sholat kita budak gitunya sok takbir, sok ya nggak bisa seperti itu sholat. Artinya mengingatkan itu menjadi satu kewajiban. Raresi dan sebagainya itu sudah di luar tanggung jawab kita. Yang penting anaknya atau yang paling dekat dengan dia itu senantiasa mengingatkan. Ya. Kecuali yang tadi dia itu sudah pikun, ya. Pikun itu dalam arti ya seperti itu. Artinya itu mesti dibimbing itu, Mas. Artinya dibimbing, kita bimbing bacaannya, kita sampai dia memang betul-betul dan sholatnya kan tidak ada alasan ya. Kecuali yang ibu-ibu, ya ibu-ibu ada alasan kalau tidak sholat. Ada. Iya. Laki-laki tidak sholat itu alasannya hanya dua. Ya. Artinya dibenarkan. Ya. Pertama gelo, kedua maut. Jadi kalau meninggalkan sholat teh, dia mau pada meninggalkan sholat di antara dua eta dibenarkan ku Allah untuk gelo, maut, gitu kan? kelalaki sama Mau karena hati, gitu kan? Iya kan? Orang gila itu orang yang hilang ingat, orang yang tidak akalnya itu tidak wajib sholat, gitu kan? Ada numaut, maksudnya numaut hatena, gitu. Khotamau, rohu, ala, kudu, bihim, wala, tabihim, wala, itu tidak wajib. Kayaknya orang yang maut hatinya, maut hatinya teh berarti itu iman, nah itu tidak wajib sholat, nah, gitu maksudnya. Tapi kan yang maut hirup, nah itu disebutnya bangkir katanya. bangke hirup. Bangkai hirup gitu kan. Begitu kan muka harus menerima. Berarti kewajiban ini. Bagi anak. Aya anu sanesna pilih. Aya nu ditaroskeun biasana Madam Ella. Oh, ini ditaroskeun Madam Ella. Entah ada biasana aya patarosan. Oh iya, iya. Ibu Ilai itu nama mangga. Suka lupa suami. Kalim. Suka lupa suami. Suami abis itu mana gitu. Suami orang itu mana gitu kan. Cari ya, ingat lah.
Ayo lupa itu biasanya ada dua, ya. Ya, pertama karena disengaja, yang kedua karena tidak disengaja. Saya di mana ya? Bagaimana bisa lupa seorang suami karena itu adalah surganya bagi seorang istri. Dangukeun. Ya. Artinya tidak ada surga seorang istri kecuali ada di suaminya. Ya. Bahkan orang tuanya, ya artinya seorang suami, kita tidak berbicara yang bagaimana, kepada suami, ya. Artinya gini yang saya maksud. Suami itu adalah surganya seorang istri. Gimana dengan suami yang tadi ya yang disebutkan itu surgana eta? Nah, eta dimaksud. Artinya siapa yang akan mengingatkan suami di kala lengah? Siapa mengingat suami di kala lupa? Ya istrinya. Justru surganya itu adalah mengingatkannya, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau yang nggak punya suami surganya di mana? Kalau yang nggak punya suami, Istri sama. Gimana? Istri salah, ya. Oke. Istri salah, suami sudah mengingatkan, tapi anggar salah ya, sama istri nanti salah. Pertanyaan berikutnya, kalau yang belum punya suami, berarti surganya di mana bagi seorang istri? Udah punya jawaban? Gini. Ini kita berbicara hakikat, ya. Kita berbicara hakikat. Tadi berbicara syariat. Suami adalah surganya istri, itu syariat. Istri surganya ada di suami itu intinya adalah bahwa dia melakukan itu bukan karena suaminya, tapi karena Allah yang memerintahkan. Ya ke Allah berarti. Hanya dia kepada orang tua, ya. Kita birrul walidain. Saya taat kepada orang tua, menghormati orang tua itu karena menjalankan perintah Allah. Seorang istri taat kepada suami itu menjalankan perintah Allah, bukan karena suaminya. Makanya ketika suaminya salah ya jangan diikuti, dan gak jalankan lagi perintah Allah. Dan saya mentaati suami itu karena diperintahkan Allah, gitu kan? Jika suaminya salah, gimana perintah Allah? Dan kita mentaati suami itu bukan karena suami harus ditaati, karena saya sedang menjalankan perintah Allah. Itu hakikatnya. Jadi ketika saya gimana tidak ada suami, perintah Allahnya gimana ketika suami tidak ada? Karena hakikatnya adalah perintah dari Allah, gitu kan. Sekarang ya ada dulu juga Nabi Adam sebelumnya diciptakan tidak ada istrinya, bahkan tidak ada orang tuanya. Ya, artinya hakikatnya adalah dalam rangka mentaati Allah. Gitu kan. Seperti itu kan.
Ya, kan ada beberapa tipikalnya Kangnya. Contoh misalnya suami soleh, istri salah, di Nabi Nuh, karena suami salah, istri solehah, itu ada di Siti Asia. Siti Asia. Bahkan menurut buku yang pernah saya baca tentang Siti Asia, itu belum pernah dijamah. Dijaga kesuciannya ku Allah. Terus akatilu suami soleh, istri solehah, dan apa sih contohnya di antara keluarga Nabi Ibrahim, ada Nabi istri Siti Hajar dan Siti Sarah, Siti anu kolotna Siti Hajar, anu Siti dibalikan anu kolotna Siti Sarah atau Siti Hajar. Cuma Allah memberikan karunia kepada Siti Hajar itu putra pertama Hajarnya Nabi Ismail, dan setelah itu Siti Sarah melahirkan Nabi anak dari Ibrahim Nabi Ishak ya alaihissalam. Tasir dicontohkan ke orang dacan deui suami anu salah, istri anu salah, malu banyak ya cerita tentang itu mah gitu. Tapi kita enggak, sebetulnya ini udah di luar temanya Kangnya, tapi udah serius gitu. Anu penting masih silaturahmi dapat kan? Tapi kan tetap menenteramkan hati. Tetap menenteramkan hati. Siapa teh? Ya, mana menenteramkan hati itu kalau dia. Bukan. Bagaimana kan gitu ya tadi seorang istri ya terhadap suami yang salah, akhirnya kan tetap masalah ketentraman kan. Maka kuncinya tadi tidak ada hati yang tentram kecuali mereka memiliki iman. Dan berarti kuncinya apa? Iman, tahu kan gitu ya. Percaya. Enak ya. Siti Asia ya, Siti Asia Allah diberikan suaminya siapa? Ramses ya. Firaun. Nah, enak merenya suami orang meren siga gitu-gitu teuing lah gitu. Ya. Tapi Siti Asia mampu menjaga kesuciannya sebagai seorang mukmin, mukminah yang baik kan gitu kan. Nah, mungkin di situ kita bisa cari itu. Ya. Atau dibalik seorang nabi terhadap istrinya siapa? Nabi Lut. Ya. Atau seorang nabi anaknya Nabi Nuh, anaknya siapa? Ada kan seanak nabi yang dikesahkan ku Allah beriman, maka salah an ya kalau nggak salah nabi ini. Nah, itu juga artinya seluruh model-model keluarga itu pun sudah Allah contohkan, gitu kan? Nah, tinggal kita menarik kuncinya tadi balik ke kau. Insya Allah hatimu akan tentram. Gitu. Asal ada apa? Irji'i ila rabbiki. Sok naon rujukan lah cek Allah tak gitu. Sana cek belekianya suami adalah surganya istri. Suami siga kumage kurang nurut, bukan itu. Ya, ai suami salah mah anggar ulah diturut. Justru suami salah kurang kudu ngabenerkeun. Sebagai seorang istri kan gitu kan seperti itu. Termasuk tadi yang ya anaknya yang ingin berbakti kepada orang tuanya kan. Ternyata orang tuanya susah. Ya, contoh Nabi Ibrahim ya kepada ayahnya. Tetap birrul walidain tidak lepas kan itu ya. Ayah dinu sanes pilih anu bari ditaroskeun mangga jot tamih ngalamun cenah. Oh terjantan di aja ya ya tapi di WhatsApp aja kami akan ya kita berada di penghujung acara sekalian adalah memang ada keterlambatan ya dari yang tadi jam 13 tapi memang orang kahiji tadi kan kedah nampi idian nerima helanya kobul emang akui hela idian keras kobul berarti nampi gitu bahwa ini adalah produk di penghujung
pengajaran ini mudah-mudahan apa ya, ada titipan doa di majelis taklim lagi, di antaranya yang sakit di dokter Dahlia itu namanya siapa tadi, Kang Agung gitu. Tapi kalau misalnya orang apa dan pulang apa gitu, dan akan di pintu usol, di pintu usol hubungan dengan musibah yang dekat dengan kita gitu. Dari mulai Cimanggung, kemudian kecelakaan di Jaya, di mana gitu, dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan jadi tajil bagi orang, ingat bagi kita, mudah-mudahan kita bisa apa namanya menjalankan hari demi hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau kita maka kamsal orang sahabat sekalian, kita sama-sama dudukkan hati dan kepala kita. Doa kita dikhususkan pertama kepada Kang Agus ya, yang tadi informasi dari dokter Lia ya. Beliau membutuhkan donor darah, O+ ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan disehatkan. Juga doa berikutnya adalah buat baraya sekalian yang apabila sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Apabila diberikan kesempatan, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan didekatkan. Yang sudah dapat jodohnya mudah-mudahan Allah menenteramkan rumah tangganya, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleh. Dan tidak lupa ya, kita doakan sekarang ya, kita banyak musibah dan sebagainya, mudah-mudahan ini menjadi tazkir ya, peringatan kepada kita sehingga kita lebih dekat kepada Allah, karena tidak ada yang tentram hati kita kalau kita tidak dekat dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wal muslimina wal muslimat ya minhum wal amwat wa qadiyal hajj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabban nas mudhibal basi isbi antasati la sifat illa sifauka la yubadiru saqam. Allahumma rabban nas mudhibal basi isbi antasati la sifat illa sifauka la yubadiru saqam. Rabbana la tuzigh qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dibarakati umur Quran Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.